pasti baca, nggak ada masalah juga ketika Oh, begitulah kalian begitulah kalian menerima yang kebenaran itu, yang pahit itu kalian buat-buat yang enggak pantas. Contoh, Henjo, ingat ya Henjo, kita punya anak keturunan, anak cucu ya. Bible kalian tidak ada larangan untuk membaca, tidak ada larangan, siapapun bisa membaca. Ketika anak-anak kalian membaca, anak kalian bertoleransi dengan anak-anak kami. Itu tidak bisa terbantahkan dan kami tidak bisa melarang. Ketika ada Bible seperti ini, porno-porno seperti ini, bagaimana generasi-generasi penerus, Henjo? Bagaimana generasi penerus kita, Henjo? Ketika Paus melegalkan perkawinan sama jenis dan gereja, bagaimana generasi penerus, Henjo? Emang kamu nggak ada kitab seperti itu? Coba aku Nggak ada. Kau cari silakan, nggak ada. Quratul Nggak Uyun ada. itu kitab apa? Quratul Uyun kitab apa? Quratul Apa? Uyun. Apa itu? Ini Al-Quran, ini Bible kau, pedoman kau. Tertulis bahasa-bahasa kayak gini. Ini firman Tuhan loh. Apa nggak ada lagi kata-kata Tuhan yang lebih baik daripada ini? Dan apa korelasi dari ayat-ayat ini, Henjo? Apa? Ketika kau melihat, marilah memuaskan birahi. Iya. Bagaimana ketika anak-anak kau membaca Bible ini dan memahaminya? Blender. Saat itu bergaul dengan anak-anak kami, orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia bergaul. Yang Muslim, akhirnya terpengaruh. Dong. Siapa yang menghujat? Lo ini Bible kau ini. Jangan terguncang. Bukan terguncang, ini menjaga. Kami di sini membentengin akidah kami, anak keturunan kami. Kutanya. Bagaimana ketika orang-orang Kristen, anak keturunan kalian bergaul dengan anak-anak kami, keturunan kami, akhirnya terpengaruh. Bah, gila apa? Kami nggak bisa melarang anak-anak kami bergaul kepada kalian, agama Kristen nggak bisa melarang. Tapi sudah kalian memahami, anak-anak kan keturunan kalian memahami seperti ini, akhirnya mengajak anak-anak kami yang Islam terpengaruh kan, rusak generasi. Kalian biarkan kayak gini. Enggak saja. Coba kalian pahami lagi sendiri, ini yang salah. Auratnya seperti aurat keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Apa korelasi ayat ini? Apalah? Apa korelasinya? Tuhan loh, Tuhan mengajarkan kebaikan. Berkata yang baik, tetapi Tuhan sendiri pun nggak berkata yang baik. Coba ini, kalian terima seperti ini, nggak aja. Itu kan framingmu. Ketika kenapa framing? Kau baca jangan kita bahas kalimat. Kalau kau katakan kalimat, Henjo, kalau kau mengatakan kalimat, kalian cuma bilang itu perumpamaan. Coba aku tanya sama kau, satu kata, dua kata, susunya dijamah-jamah. Bagaimana kamu menjelaskan sama anak kau? Susunya dijamah-jamah. Kalau otak kau ngeres ya jatuhnya kotor juga. Bible kalian yang ngeres, bukan otakku yang ngeres. Bagaimana kau mau menjelaskan kepada anakmu ketika dia membaca susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang? Bagaimana kau menjelaskan kepada anakmu? Jangan kau bahas kalimat, kata yang kau bahas. Enggak aja, jakarnya. Apa tujuannya? Apa tujuan dari ayat ini coba? Sikit-sikit perumpamaan. Ketika Paus melegalkan perkawinan sama jenis petinggi kalian. Bagaimana itu? Itu sesat itu. Sesat. Bisa nggak kau sampaikan kepada dia sesat? Ya nanti gue telepon ya, tenang. Itulah. Kalian mengimanin, tertawa kalian, enggak aja. Marilah memuaskan birahi, dianggap berzina, aduh, hancurlah kayak gini. Sempatlah kalian mayoritas hancur. Karena apa? Kalian boleh melakukan apa saja karena dosa-dosa kalian sudah ditebus. Kalian boleh berbohong, kalian boleh menghujat, kalian boleh mengumpat, kalian boleh bersifat dengki, iri. Gak boleh itu. Gak boleh, ngapain gak boleh? Kenapa? Dosa kalian udah tebus kok. Ya bukan gitu konsepnya, bro. Kok bukan kayak gitu? Memang benar kok konsepnya seperti itu. Salah. Kalau kalian ketika membenci Islam, tengok, Islam itu adalah apa? Ketika kami sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gak ada itu. Benci kalian, di mana aku benci kalian? Alah, faktanya Kenjo. Nggak usah lah kau bicara kayak gitu faktanya. Sama aku nggak perlu kayak gitu-gitu. Ini fakta yang terjadi. Oh, kamu berarti kurang jauh bro mainmu bro. Ya jauh karena jauh kali lah aku mainnya, maka aku berani mengatakan gini. Kalau nggak jauh kali nggak berani aku mengatakan kayak gini. Nggak aja kau. Karena aku terlalu jauh lah berani aku mengatakan ini, mengungkapkannya ini di 465 orang. Ya ini kan hanya di Komal ini aja, di Komal aja. Ya, kenapa ini nggak didengar orang semuanya? Konflik. Pada real life, pada kehidupan nyata tidak seperti yang kau bayangkan. Janganlah munafik, jangan. Kau kalau mau tahu, kau tanya Ustadz Arif coba. Dia tahu. Kenapa? Ya, kau tanya apa urusannya? Kenapa? Biar kau Enjo, melek. Enjo, kau dengar ya.
Aku survei kepada orang-orang yang mualaf itu, salah satu yang menjadi tekanan mereka adalah keluarga. Ancaman ketika mereka mau mualaf. Nggak Itu ada kita itu ajak fakta, mengancam. Henjo. Ini mualaf cinta, ini adalah seorang mualaf. Coba tanya sama dia. Jangan kau pikir aku main-main. Udah, Bro Musa kan. Ya udah. Iya. Itu fakta kan? Kenapa kau bilang kayak gitu? Nah, kalau masalah sosial, ya, masalah sosial Kristen ini memang baik kalau di depan umat Muslim. Iya. Tapi kalau di belakang itu ternyata kebencian mereka terhadap umat Muslim itu mendarah daging. Karena saya sendiri begini ya. Ketika 2 bulan yang lalu saya hendak berdebat dengan keluarga pendeta, istrinya pendeta, suaminya pendeta, anaknya pun pendeta, ya, hanya satu saja yang tidak, itu menantunya. Sebelum berdebatan itu berlaku, itu mereka keceplosan dalam ucapannya. Berkata seperti ini, dua kali mereka keceplosan. Pertama, itu ada orang bermarga si Raja Gugup, ya, tolol, bodoh, katanya. Nah, tapi saya diam. Saya kan tidak masuk ke ranah, belum masuk ranah. Mereka tengah bersenda gurau atau bercakap-cakap dengan keluarga mereka. Masa orang Kristen masuk masuk ke partainya orang Islam, katanya. Itu yang pertama. Jadi panjang lebar lah, kali lebar. Sampai dalam hati saya, Masya Allah, ternyata apa yang saya pikirkan selama ini tidaklah salah. Ternyata mereka sangat membenci umat Islam sampai bahkan pilihan politik pun menjadi bahan gunjingan mereka. Terus panjang kali lebar, cerita lagi, keceplosan lagi. Keceplosannya lagi begini, mereka berkata, untung aku tidak menjadi seorang Islam. Mereka menyalah artikan sholawat. Akan kutangguhkan bunyi anunya itu, yang mereka berkata itu, akan kutangguhkan orang yang bersolawat kepadaku untuk masuk surga, katanya. Nah, itu berarti apa yang dia ucapkan sering kali mereka ucapkan di dalam gereja-gereja mereka. Saya yakin itu. Nggak ada, bro. Nggak ada. Aku berani jamin nggak ada. Enggak, yang saya maksud kita menebar kebencian, ya. Bukan nih Bro Hanzo, ini ada videonya. Orang saya sendiri merekam, cuman mereka tidak tahu kalau saya rekam. Dan saya upload kok di video itu, saya diteror ya. Hingga detik ini saya diteror, disuruh menghapus. Ada satu oknum yang jahat. Saya ada videonya, Hanzo. Ya, bro, sabar ya. Oh, ada saya ada satu orang yang jahat. Apakah seluruhnya jahat? Iya, betul. betul. Itu konsepnya, bro. Memang berdewasa lah gitu loh. Memang satu orang jahat dipukul rata, bro. Iya, tapi kalau itu kalau hanyalah sekedar seorang jemaat, mungkin saya dapat memakluminya, Bro Hanzo. Tapi ini adalah seorang pemuka agama. Ketika dia berkata demikian, maka tidak menutup kemungkinan ketika di atas mimbar mereka punya menyampaikan itu dia keceplosan karena dia tengah berkata-kata dengan keluarganya. Dan di situ ada saya waktu mau mulai berdebat ini, mereka tidak menyadari bahwasanya saya ini seorang Muslim yang akan mendebat mereka. Begitu. Jadi Bro Hanzo, mungkin dari keluarga Bro Hanzo tidak, tapi di tempat-tempat lain, wah luar biasa. Dan itu acap kali disampaikan di gereja-gereja. Toh bukti nyata pernah ada bocor, ya. Setiap anak-anak Tuhan wajib menjadi pemimpin di negeri ini. Itu pernah bocor seperti itu. Kalau dapat jangan hanya di tingkat kepala daerah, bahkan kalau dapat dari atas, ya, dari presiden sampai ke RT RW, itu harus anak-anak Tuhan supaya mereka dapat dengan mudah meloloskan apa yang menjadi agenda mereka, yakni memurtadkan umat Islam, dan target mereka 50-50 supaya ada
perlawanan ketika syariah perda-perda Islam ya itu dikebiri oleh mereka, lalu mereka mendirikan bisnis-bisnis haram mereka, lalu ketika umat Islam itu melarang dan mereka merasa terganggu, itu ada perlawanan. Itu terbukti, Bro Hanzo. Oke, silakan yang lain. Nah, ini Putri, dari mana kok, Dek? Putri. Oh, Putri. Mananya kok? Ke sana. Iya. Kenapa, Bang? Si Putri ini mualaf nih ya. Dia mualaf, sekolah STT, sampai sekarang banyak kali dapat hidayah dari masuk Islam nih, banyak kali. Dengarlah dia. Yang tadinya itu susah, hancur, begitu masuk Islam, tanya mana dia? Putri. Oh, Putri. Mana dia? Boleh sebentar izin, Bang Blender? Sebentar minum dulu ya. Aduh, tadi perasaan Dewa minum teh manis ya. Tapi kok ini rasanya tawar. Wah, ternyata manisnya hanya di awal. Kesininya buas luar biasa ini. Loh. Itu teh mendadak Awalnya minum teh manis gitu kan. Tapi setelah diminum kok tawar karena ada Kak Putri gitu maksudnya Ini aja. bukan ajaran kasih. Ajaran kasihnya itu ternyata manisnya hanya di awal. Begitu kesini ternyata akhirnya buas gitu kan. Dewa. Ternyata tidak manis gitu. ya. Ya itulah mereka ya Bang Blender ya. Jadi kitab mereka berisi perumpamaan. Jadi wajar kalau agama mereka adalah agama perumpamaan. Surga mereka pun surga perumpamaan, dan Tuhan mereka pun Tuhan perumpamaan. Cuma kenapa perpuluhan tidak perumpamaan? Perpuluhan itu nyata. Surga perumpamaan, Tuhan perumpamaan, agama perumpamaan, tapi neraka bukan perumpamaan. Hati-hati itu. Ya. Dan terus yang menarik lagi, pernyataan yang luar biasa mengatakan dosa ditebus gitu ya. Dosa ditebus. Kita bingungnya begini ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ke dunia ini 124.000 nabi Allah utus. Apakah setiap nabi melakukan yang namanya kesalahan? Setiap nabi melakukan yang namanya kesalahan. Ada yang melakukan kesalahan, bukan setiap nabi ya. Contoh, Nabi Adam alaihissalam. Kesalahannya satu. Dia memakan buah huldi, taubatnya sampai ratusan tahun. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah membunuh. Sekali pukul orang Mesir, mati. Taubatnya sampai menangis. Nabi Ibrahim alaihissalam kesalahannya satu. Beliau pernah berbohong seumur hidupnya 3 kali. Sampai taubatnya itu sampai menangis dia itu. Memohon ampun kepada Allah. Tiba-tiba datang penumpang gelap yang dimana tidak diangkat sama Tuhan. Mungkin diangkat sama RT atau nggak RW. Dosanya sudah ditebus. Bayangkan ya. Setiap nabi melakukan kesalahan, nabi itu maksum, sudah dijaga, tetapi beliau bertobat itu. Tiba-tiba datang penumpang gelap, dosanya sudah ditebus, bos. Surga. Ini lawak-lawak ini. Astagfirullahaladzim. Ini sudah masuk, tadi sudah masuk asar ya. Bagi yang belum sholat asar, silakan sholat asar dulu ya. Sholat asar dulu. Bagi yang belum melaksanakan sholat asar, salam 4 rakaat, tinggalkan dulu koma. Ya, pesan Dewa, tinggalkan koma, sholat asar, laksanakan sholat asar. Silakan setelah sholat asar masuk lagi ke sini. Ya, untuk yang Muslim, silakan sholat asar dulu. Ya mungkin itu aja dari Dewa ya. Ada Kristen yang lain tidak? Bang Abu ya? Ini Kristen mulai punah, Bang Dadewa agak susah. Bang Hanzo juga gimana ini Bang Hanzo? Lagi pada diskusi Bang Hanzo tah? Ini juga ini. Good Heart Prom. Ya. Waduh.
Kalau kalau Hanso udah sakit Hanso mah. Udah stadium akhir ini. Kebanyakan ngumpul sama bom-bom. Kalau congor Hanjo ngeri lah kalau congor. Wah, filsafatnya apa? Congor ngeri lah pokoknya. Iya. Bang Good the from monitor Bang Good. Wah. Bang Good. Tuh kan, gini 1, 2, 3. Ya, kita ngobrol sama Putri aja nih yang mualaf nih. Mbak Putri, Assalamualaikum. Mbak Putri, kebetulan nama dewa di depannya Putra. Ini kayak yang satu hati gitu ya. Putri sama Putra. Nah, mulai nih, Bang Blender. Mbak Putri, Kemana si Putri ini? Oh, Putri, mananya kau? Ngurus anak. Tadi minta permintaan dia tadi, Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Momo. Selamat sore, Din. Sore. Din. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam, Bang. Islam. Alhamdulillah, Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ini kita buat slot untuk Oten. Kira-kira ada yang mau sampaikan? Enggak, Bang. Selamat berjuang Oke, siap, Bang. untuk Islam. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Ya, Bang. Oke, terima kasih. Ya, yuk. Yuk, Assalamualaikum. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, kaulah impianku. Mana ini nggak ada Jadi suara Putri ini ini? Bang Dewa, Putri ini. Iya. Jadi waktu dia masih Kristen, dia memang jujur dia udah cerita, dia terjerat dengan narkoba, masuk rehabilitas. Dia sekolah STT nih, sekolah tinggi teologi sampai selesai. Dah. Jadi ketika dia terjerat narkoba, pindah dia berpacaran dengan suaminya sekarang ini terjerat narkoba juga, ya kan? Akhirnya masuk rehabilitas, tersadarlah dia, mualaf lah dia. Pertama dia dulu mualaf dia, semenjak dia mualaf tidak ada niat sedikit pun dia lagi untuk memakai narkoba sejak mualaf. Subhanallah. Kemudian calon suaminya tuh sedang sakit, sakit parah. Jadi bernajarlah apabila sembuh penyakitku ini akan masuk mualaf. Ternyata benar, bernajar sembuh. Masuklah juga suaminya, menikahlah mereka. Sudah itu pun keluarga mertuanya juga semuanya mualaf. Gara-gara sakit juga. Alhamdulillah. Awalnya. Iya, Sakit subhanallah, penyakit. subhanallah. Tinggal mamaknya yang belum nih, mamak si Putri. Oh, Iya, mamanya belum, Bang Blender. Belum, mamaknya belum. Ya, Mbak Putri, hati-hati dengan yang namanya narkoba itu ya. Narkoba itu narkotik dan mbak-mbak. Kalau mbak-mbaknya enggak. Karena di dalam Islam itu kan, aduh musik siapa ini? Kenapa ini naik-naik buka mute langsung nyetel musik? Wah, aneh-aneh memang. Salam satu jangkar monitor. Muslim apa Kristen? Tuh kan aneh-aneh kan? Astagfirullahaladzim. Panasan, turunan aja lah ini. Namanya udah salam satu jangkar ini udah. Wujud nama itu. Lanjut Bang Dewa, lanjut. Iya, hati-hati dengan bahaya apa sih minum-minuman keras gitu ya, narkoba itu hati-hati dengan itu karena kita tahu atam itu ketika orang hilang akalnya karena mabuk itu 40 hari itu sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jauhi yang namanya narkoba
Jangan sampai kita terperdaya oleh yang namanya narkoba. Karena yang namanya mabuk-mabukan di dalam Islam itu dikatakan sebagai ummu jaroim, induknya dari segala macam kejahatan. Kalau misalkan pengen narkoba itu aman, kita pengen mabuk tapi aman, sampai tidak tertangkap sama polisi. Nah, mabuk apa? Contoh, makan tai kucing 2 piring. Nah, itu mabuk. Ditangkap sama polisi, pada saat polisi nanya, kamu mabuk apa? Saya makan tai kucing 2 piring, Pak. Ah, paling disuruh pulang. Yakin itu. Betul nggak? Kalau mabuk janda gimana? Coba Bang Dewa, mabuk janda gimana? Mabuk janda nggak apa-apa. Mabuk janda itu bagian daripada jihad ya. Kalau kita bisa menghidupi yang namanya janda, menikahi yang namanya janda, itu sama saja kita berjihad. Apalagi jandanya itu dia punya anak yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan ya, dari sentuhan seorang bapak gitu kan, minta apa, kita bisa membantu anaknya. Ah, itu bagus itu jihad itu ya. Dengar tuh. Dan Janda-janda itu di pun bawah dengar. Dia punya anak. itu adalah dari perintah dari Rasulullah. Rasulullah itu sangat mencintai anak yatim dan sangat menyayangi yang namanya janda. Nah, kita menyantuni janda itu, Rasulullah tidak mengatakan loh janda muda atau janda tua. Enggak pernah. Rasulullah nggak pernah mengatakan tua atau muda. Nah, yang tua kita santunin, yang muda kita kawinin. Mantap itu. Huhui. Dengar tuh janda-janda di bawah, dengar. Dengar, jihad itu jihad. Dengar tuh Hanjo. Kau tengok Hanjo, si Putri ini dulu. Hanjo mukanya peta waktu masih oten. Wah, ketika dia muslim, wah cantik kali. Tengok Putri ini. Wah, suci mukanya bersih. Gak perlu pakai makeup. Gak perlu pakai makeup Hanjo. Nggak kayak kau, muka kau peta. Jelek, coba lah. Oten pula lagi. Assalamualaikum, monitor Salam. sebentar ya. Waalaikumsalam. Mau jalan ke rumah mama dulu. Oh iya. Oh iya. Iya bang. Putri, nanti kalau kau tempat mamamu, ya kan, kau besarkan loudspeaker ini. Mana dia? Besarkan biar dengar mamamu. Iya, Bang Blender mau khutbah. Nanti biar abang khutbah. Nanti kau dengarkan loudspeaker sama mamamu nanti ya, di rumah ya. Oh Putri. Biar dengar mamamu. Mamanya bisa nggak naik ke sini, ajak diskusi dengan Dewa, bisa nggak? Untuk mengenal Islam itu seperti apa, Mbak Putri? Mau Kalau dia. Kemarin waktu besarkan suaranya, mamanya di samping ditutup, kuping mamanya ditutup pakai bantal. Oh, Gak gitu. mau dia. Aku berkhotbah. Nah, siapa tahu gitu kan, siapa tahu. Kita sih tidak peduli ya. Entah dia mau tertarik atau tidak, kita nggak peduli. Yang jelas, tugas kita itu berdakwah, menyampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah tidak pernah mengajak temannya, saudaranya, tetangganya untuk masuk ke Islam. Tidak pernah. Tetapi Rasulullah berdakwah, menyampaikan. Setelah menyampaikan, adapun dia menerima, alhamdulillah. Adapun tidak menerima, la ikraha fidin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Setelah kita meninggal nanti, silakan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Tugas kita yang penting selesai menyampaikan kepada beliau. Itu ya. Iklan dulu host. Ada Jin Corong sini. Jin Corong, naik kau Jin Corong. Naik kan lu host. Iklan dulu iklan. Jin Corong bensin. Coba berikan permintaan. Corong. Cor. Naik kau Jin Corong, naik. Minta permintaan. Ya, yang belum sholat silakan ya. Yang belum sholat silakan sholat. Ya, kenapa Hanso? Ya, Mimpi lagi, mau cerita mimpi? enggak, mau turun aja ya. Oh baik, siap Hanso. Ya, mohon maaf ya, ada salah kata ya. Enggak, sama-sama, kita sama-sama Hanso. Bos Abu ya, makasih ya. Blender. Siap Bang Hanzo ya. Alif Siap. semuanya. Mualaf, oke. Ada salah-salah kata minta maaf Anjo ya. Iyalah, kita Ah. akan kawan. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, hati-hati Kenzo ya. Jangan nyopet. Lente kebanyakan nyopet sih di bis susah.
Udah sering di blender juga Henso itu sama Dewa, ya kan? Semua hujah-hujah dia itu alhamdulillah bisa dibantahkan gitu. Iklan, Jin Corong, besarkan host, besarkan dia host, Jin Corong. Iklan kok, oke, on cam, Ya, silakan. on cam. Ini Muslim atau Kristen? Muslim. Oke. Coba kau berselawat sebentar, berselawat, mainkan. Mana mute-nya buka, woi, mute. Mute-nya buka. Mananya? Mana ya kau? Jin Corong dia bisa dia iklan. Kemananya kau? Hah? Hei, Jin Corong. Itu fotonya asli tuh, corong bensin. Iklan dulu, iklan. Jago nih, berselawat jago deh nih. Selawat dulu cepat. Woi. Mananya kau nih? Dimarahin mamanya mungkin. Mungkin lagi acara mungkin ya. Ya, yang di dalam kurung itu tidak ada dalam teks asli. Ya, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Dalam kurung, di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Tutup kurung. Artinya, ya, disebutkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu tidak ada dalam teks asli. Mari kita melihat di keterangan catatan kaki di sini ya. Di catatan kaki di sini disebutkan ya. Ini terlalu kecil ya tulisannya, tapi tidak apa-apa. Light manuscript of the Vulgata ya. Terjemahan manuskrip Vulgata ya. Testify yang menyaksikan ini pun di sorga. Father, the Father, Word, and the Holy Spirit. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. And these 3 are one. Dan ketiga adalah satu. And there are 3 that testify on it, not found in the Greek manuscript before 16th century. Jadi ketiganya ini tidak dapat ditemukan pada manuskrip sebelum abad ke-16. Jadi ini tidak dapat ditemukan sebelum abad ke-16. Nah, mari kita melihat dalam Alkitab bahasa asli, ya. Alkitab bahasa asli 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-17. Maaf, ayat ke-7. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Ya. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Nah, mari kita melihat di sini. Oke. Nah. Oke, kita melihat di sini. Ini disebutkan ya. Sebab hoti tres estin oi marturuntes. Ini menyebutkan sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Nah, kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada langsung ya, yang ada langsung roh, air, dan darah. To pneuma roh, kaito hidor air, kaito aima darah. Jadi di sini dalam bahasa asli tidak ada kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi ini betul-betul ayat sisipan. Ya, ayat sisipan. Nah,
kalau kita perhatikan ya, pada Wahyu 22, ya, Wahyu 22 ayatnya yang ke 18 dan 19-21. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam Alkitab ini. Jadi di sini kalau ada yang menambahkan sesuatu di dalam Alkitab akan mendapatkan malapetaka yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ayatnya yang ke-19. Dan jika seorang yang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ini menjelaskan kalau kita mengurangi maka kita tidak akan mendapatkan bagian kehidupan kekal, yaitu kota yang kudus atau surga. Kami umat muslim menerangkan yang benar supaya banyak yang diselamatkan. Silakan tambahkan. Ya, baik. Sedikit Pak Mualaf Dance saya tambahkan ya sebelum kembali ke Pak Dr. Adi sebab satu-satunya narasumber Kristen yang tinggal Pak Dr. Adi. Ya, saya kira panjang lebar tadi Pak Mualaf Dance menyampaikan itu sebenarnya poinnya adalah begitu pentingnya kita menggunakan bahasa itu sebagaimana mestinya. Saya kira Pak Adi sebagai seorang dokter sangat memahami itu tanpa harus saya jelaskan. Saya ambil saja contoh cepat-cepat bagaimana pentingnya kita menggunakan bahasa itu sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan begitu. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika salah satu kandidat dari 3 kontestasi capres-cawapres ini keliru di dalam menyebutkan satu kata yang seharusnya dia katakan asam folat, kemudian dia menyebutkan asam sulfat. Asam sulfat. Coba kalau itu terjadi, iya, coba itu Pak Dr. Adi. Saya kira contoh itu tidak keliru ketika analogi itu tidak keliru ketika kita memaknai apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Mualaf Dance tadi. Kata Tuhan itu ketika dirubah menjadi Tuhan itu distorsinya luar biasa itu. Yang seharusnya dia hanya diartikan sebagai Tuhan karena original teksnya menggunakan kata kurios, diartikan Tuhan itu sebagai majikan, tiba-tiba Tuhan itu hanya karena ada tambahan kata di tengahnya dengan huruf H menjadilah dia Tuhan. Antara Tuhan dengan Tuhan itu antara langit dan bumi. Tuhan itu dia hanya berkuasa di bumi, sementara Tuhan itu berkuasa di langit. Karena dia berkuasa di langit, maka dia menjadi objek sesembahan. Di mana-mana yang namanya Tuhan, majikan, memang dia bisa berkuasa. Tetapi kekuasaannya tidak serta-merta menjadi penyebab dia itu menjadi objek sesembahan. Kalaulah misalnya asam folat itu yang seharusnya dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil, kemudian dia salah mengucapkan itu, kemudian diterima secara keliru oleh yang menerima pesan itu, maka pasti ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia ini mati semua. Hanya karena persoalan kata-kata. Artinya apa? Begitu pentingnya kita menggunakan bahasa itu sesuai dengan kaidah-kaidah penggunaan bahasa yang benar. Karena minum air aki semua ya. Iya, karena jadi kita minum hidup di aki Indonesia. semua akhirnya. Betul. Karena kita hidup di Indonesia, maka tentu yang menjadi acuan kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya kira begini Pak Dr. Adi. Mungkin dalam hal ini warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak narasumber ini. Silakan saya cukupkan. Silakan. Aduh, saya menyesal sekali ya. Tiba-tiba saya harus selesaikan pekerjaan saya ini.
Saya minta maaf ya, saya minta maaf kepada Pak Dance bagaimana ini dan kita belum datang Mbak Hebo ini. Izin Pak Dance, saya telah ternyata di bawah. Kesempatan Iya iya nyada apa-apa, nyada apa-apa. Ya, supaya fair. Kita baru masuk, kita belum bikin ribut ini. 2 menit aja, kasih kesempatan Dokter Adi supaya fair. Enggak usah dia jawab, enggak apa-apa. Udah selesai. Aku tadi mencatat di bawah telat. Di firman berapa tadi yang dibacakan Pak Dance yang ada Roh Kudus itu? Oh, ayat 7. Iya, adanya Roh Kudus tadi di firman berapa itu? Aku telat sambil nyatat, sambil dengarkan. Oh, ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu ada ayat 7. Oke, terima kasih Pak Dance. Ya. Pak Mualaf Dance, saran saja ini fair play, kita fair play Pak Mualaf Dance. Kalau ada waktunya 1-2 menit, kasih kesempatan. Bicara ajaran Yesus itu tidak jauh dari apa yang mereka harapkan, hanya pengharapan mereka tidak sesuai dengan misi yang dibawa oleh Yesus. Dan seringkali Yesus berdiskusi dengan mereka, selalu dia bahwa ada di dalam kitabnya, ada di dalam kitab para nabi, seperti itu. Jadi Yesus sendiri pun, Bro, kita masuk ke kata per kata boleh ya? boleh. Coba kalau memang ini untuk Yesus Mesias nubuatannya, coba tunjukkan pertama disebut orang penasehat ajaib. Apakah Yesus itu penasehat ajaib waktu dia ada di muka bumi? Itu dulu, silakan. Oke. Pak siapa ini? Pak Lukas atau gimana Pak? Bapak mau duluan atau? Anda aja dulu, Anda kan yang memaksakan nih untuk Yesus. Ya, silakan. Apakah Yesus waktu hidup dia penasehat ajaib? Satu dulu ya. Apakah Yesus Allah yang perkasa? 2. Apakah Yesus Bapa yang kekal? 3. Apakah Yesus Raja Damai? 4. Jadi ada 4 item di sini. Anda buktikan kalau itu nubuatan untuk Yesus. Satu dulu adalah penasihat ajaib. Silakan. Oke, baik. Bagaimanapun untuk kita mengetahui siapa Yesus itu adalah dari keempat Injil. Dan 4 Injil itu menjelaskan Yesus dari perspektif mereka masing-masing tetapi tidak kontra. Ya. Nah lalu apa yang mereka sampaikan soal Yesus itu, ini bukan bahasa seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Tetapi siapa Yesus itu dari kehidupannya, dari ajarannya, dari mujizatnya, membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul melakukan dan dipahami, dia memenuhi kualifikasi itu. Coba gini aja Bang, jangan kepanjangan. Sebutkan satu ajaran Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Nasihat yang ajaib Yesus itu apa? Kepada muridnya, kepada kaumnya apa? Saya kira dari semua ajarannya itu membuktikan bahwa dia penasihat ajaib. Itu sebabnya orang Yahudi begitu kaku. Contohnya Pak, contohnya satu. Coba aja misalnya di dalam Matius pasal yang ke-7, pasal yang ke-9. Lalu kesan pembaca kan ada di situ. Oh, apa mereka itu? begitu kagum. Gitu. Oke, baik. Apa yang disampaikan? Nah, Allah yang perkasa. Ya, yang Allah pertama lagi, yang kedua ya, Allah yang perkasa. Okay. Apakah Yesus waktu hidup dia adalah Allah yang perkasa atau Tuhan yang perkasa waktu dia hidup? Apakah Yesus perkasa? Silakan. Oke. Yang disebut dengan pribadi sebagai Allah itu sudah pasti dia perkasa, dia kuat, dan apapun karakteristik Allah itu pasti ada di dalam diri Yesus. Dan di beberapa peristiwa dia buktikan bahwa dia sanggup, dia perkasa. Dan so pasti Bang, saya potong Bang. Tunjukkan keperkasaan Yesus waktu ada di muka bumi, waktu negaranya dijajah oleh Romawi. Keperkasaannya apa? Silakan. Ya, baik. Menembus dosa manusia. Ya, justru keperkasaan itu Yesus tidak menunjukkan itu, tidak menyatakan itu sebagai pribadi untuk masalah politis. Berarti tidak ada ya? Bukan masalah tidak ada. Tetapi dia tunjukkan itu bagaimana Yesus berkuasa terhadap alam semesta, berkuasa terhadap orang-orang yang keras. Bukan itu yang kita minta Bang. Yang namanya perkasa Padahal apa sih? Mesias itu harus berhubungan dengan politik. Kenapa Yesus nggak berhubungan dengan politik? Mesias yang diharapkan Yahudi ada hubungannya dengan politik. Benar nggak Bang? Siapa? Harus, politik itu strategi. Bang Billy. Saya tanya sama Bang Billy. Mesias yang diharapkan ada hubungannya dengan politik enggak Bang Billy?
Oh jelas, jelas. Nah itu dia. Oke. Kenapa ini Yesus nggak memenuhi syarat ini? Kalau Anda lihat di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Ini berbicara tentang politik, karena pengharapan Yahudi tentang Mesias itu akan mengembalikan kejayaan Israel sebagaimana Raja Daud. Baik, Pak. Itu dia, Bos. Oke, baik. Saya setuju Case-nya bahwa panjang Yesus, banget, Pak De. ya, saya setuju bahwa Yesus satu kali akan datang dan itu akan menggenapi sifat-sifat kepolitisannya. Tetapi di dalam kedatangan yang pertama itu adalah soal dosa. Misal saja di dalam Lukas pasal 24. Ini saya nggak minta dosa, Bang. Ini loh. Abang ini kok kemana-mana. Bukan. Ini masih ada 4 item lagi nih. Tunjukkan keperkasaan Yesus waktu Yesus ada di muka bumi. Ya, 1. Berkuasa atas alam semesta. Ya, dia perkasa di situ. Oke, baik. Siapakah yang menguasai negara Yesus? Siapakah yang memerintah waktu Yesus ada di muka bumi? Baik. Bahwa itu dijajah oleh Romawi. Oke, baik. Apakah Yesus perkasa bisa mengalahkan tentara Romawi? Karena misi Yesus yang pertama bukan itu. Saya menyebut pertama. Artinya tidak nanti perkasa. akan ada yang kedua. Udah cukup Bang. Artinya tidak perkasa dia. Oke. Bukan tidak perkasa, tetapi tidak menyatakan sekarang. Oke, baik. Saya tanya lagi. Siapakah yang perkasa? Bang Andi tadi bilang itu dinyatakannya bukan sekarang. Oh, yang akan nanti. datang. Ya. Berarti belum terpenuhi. Oke. Belum. Oke, saya tanya, siapakah yang perkasa antara tentara Romawi dengan Yesus dengan kejadian disalib? Tentara Romawi membunuh Yesus, siapakah yang perkasa? Korban pembunuhan atau pelaku pembunuhan? Oke, baik. Berdasarkan Yesaya pasal 53 di kitab yang sama, itulah yang justru dinyatakan oleh Yesus kepada 2 murid yang berjalan di Emmaus, bahwa Saya nggak nanya itu loh. sudah berbicara kepada saya, berbicara tentang saya, bahwa Mesias Bro, kamu ini harus ditanya menderita. apa kok jawab apa? Dengerin, Bro. Waktu Yesus disalib, dibunuh di tiang salib, apakah dia perkasa waktu dia dibunuh? Karena itu bukan misi kedatangan pertama, Bang. Saya bukan nanya itu, saya nanya korban pembunuhan perkasa atau tidak? Oh, sudah jelas tidak. Ya tidak, jadi tidak perkasa, selesai. Kedatangan pertama karena bukan untuk Ya udah cukup, tidak perkasa, udah dijawab. Sekarang Iya, jadi kata-kata itu tadi Yesus tidak perkasa di kedatangan pertama, gitu loh. untuk politis dia perkasa, tetapi bukan untuk urusan politik. Nanti akan datang. Oke. Oke. Jadi tidak perkasa ya. Yang kedua, apakah Bukan Yesus tidak Bapak? Tunggu, yang terakhir, Ya. yang ketiga nih. Apakah Yesus Bapak yang kekal? Silakan. Oke. Di dalam Alkitab kita, di dalam Injil-Injil, baik itu di dalam Yohanes pasal yang pertama itu sudah jelas menyatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Artinya. Oh, lari ke sana. Loh, kan Yesus ini, Bang. Saya bicara Yesus loh, Bang. Ya Pak De, nanti masuk Pak De. Oke. Jadi Yesus ya, Bang. Nah, jadi di dalam Yohanes pasal yang pertama yang berbicara soal Yesus itu sebagai sang firman dijelaskan en logos. Itu adalah sebuah pernyataan di belakang kekekalan. Yesus belum masa ada di lampau. situ, Bro. Justru itu yang Udah biarin ditegaskan. aja Bang Andi, gampang. Oke, itu yang ditegaskan bahwa Yesus yang adalah sang firman yang menjadi manusia di ayat 14 itu, bahwa dia adalah satu pribadi yang ternyata dia berkata pada mulanya adalah firman. Nah, pernyataan itu dia adalah kekal di masa yang lampau. Artinya dia sudah ada sebelum inkarnasi. Silakan Pak De. Oke, jadi gini, yang kita bahas kan ketika Yesus ada di dunia ini, apakah dia maha perkasa? Anda menunjukkan Yohanes 1 ayat 1. Itu Nah, baru ini sudah Bapak yang bentar kekal, Bang, Pak. gantian Bapak yang Bang, kekal, Pak De. gantian. Bapak yang Bapak kekal. yang kekal loh, Pak. Bapak yang Sudah kekal. sudah Iya, beda, Pak. oh Bapak yang kekal, Yesus mati. Iya. Nah, itu Apanya yang kekal? betul. Biar saya jawab. Yesus mati kan? Iya. Karena Terus? begini, saya pakai bahasa percakapan ya. Satu pribadi yang sudah ada di kekekalan sekarang mengambil tubuh insani ayat yang 14, maka dengan tubuh insani itu demi menjadi korban itu dia menjadi dapat mati. Nah, berarti dia bukan Bapak yang kekal berarti. Dia udah mati, udah pernah mati walaupun 3 hari dia mati. Artinya yang begini kita supaya- bentar, ingat.
konteks yang kita bicarakan ketika Yesus ada di dunia, apakah dia adalah Bapa yang kekal? Tidak, dia pernah mati. Kalau Anda berbicara sebelumnya, praeksistensinya sebagai manusia itu tidak kita bahas. Yang kita bahas ketika dia berada di dunia, apakah dia Bapa yang kekal? Ternyata tidak, dia pernah mati. Saya jawab Pak ya. Nah, jadi begini, dia adalah pribadi yang kekal. Dia adalah pribadi yang kekal. Lalu ayat selanjutnya mengatakan dan firman itu adalah Allah. Jadi dia adalah Allah. Namanya Allah itu tidak pernah mati. Tetapi Allah ini dengan inisiatif pribadi demi untuk penebusan itu, dia mengambil tubuh insani, tapi bukan mengganti wujud. Yang mati di tiang salib, dengerin dulu, yang mati di tiang salib itu Yesus atau Paulus? Yesus, Bang. Yesus berarti nggak kekal, mati dia, udah cukup. Mati. Nggak bisa kau membuktikan, nggak bisa. Itu ambigu namanya. Standar ganda. Kalau Anda mengatakan dia mati tapi dia tidak mati, itu namanya ambigu, standar ganda. Si izin bahas Atar dulu Bang Andi. Iya, dulu. Tapi izin bahas Salomnya dong. Ntar dulu, jangan pindahin topik dulu, Alfi. Ini satu lagi nih. Habis ini Alfi ya. Sekarang ini, apakah Anda masih ngotot? Sebentar dulu. Apakah Anda masih bertahan kalau Yesus waktu di bumi itu dia adalah Bapa yang kekal, masih bertahan atau tidak? Masih. Oke. Kekal itu artinya apa, Bro? Tidak. Dia ada dan tidak pernah tidak ada sebagai eksistensi Allah dari kekal belakang kalau sampai ke depan. Mati di tiang salib itu kekal atau tidak? Pertama dipahami tadi saya katakan Yesus itu adalah Allah. Kalau dia Allah, saya nggak nanya itu, Bro. Dengerin bahasa Indonesianya, Bro. Mati di tiang salib itu kekal atau tidak? Izinkan saya menjawab, Pak, supaya jangan. Pertanyaannya apa? Dengerin saya dong. akan jawab. Izinkan saya menjawab. Iya, saya ulang pertanyaannya ya. Saya ulang. Apakah mati di tiang salib itu termasuk A, kekal, B, tidak kekal? Silakan. Yesus, dia adalah manusia, tetapi tidak pernah menanggalkan kealahannya. Di dalam diri Yesus ada dua sifat. Satu sifat Allah yang tak bisa dirubah itu. Lalu ada sifat yang baru yang ditambahkan dalam inkarnasi demi penebusan korban mati. Saya nggak nanya lo tujuannya mati lo ya. Ya, mati. Maka yang mati adalah firman yang menjadi daging. Saya nggak nanya itu loh. Saya ulang kembali. Apakah mati di tiang salib itu kekal atau tidak? Insaninya mati, tapi dia adalah Allah. Berarti Yesus tidak kekal karena pernah mati, betul? Tapi dia Allah. Allah gimana sih, dia mati kok? Sudah bilang, Bang, tolong dipahami. Namanya Allah itu eksistensinya sudah tetap konstan, sudah. Tetapi yang adalah Allah itu mengambil daging, mengambil ya, bukan mengganti wujud, Bang. Artinya dia baik. adalah Allah. Apakah dagingnya Yesus itu Tuhan? Dagingnya tidak bisa disebut Tuhan, tetapi pribadi Yesus itu memiliki dua sifat. Apakah dagingnya Yesus itu kekal? Tidak kekal dagingnya. Udah dijawab. Jadi Yesus tidak kekal. Udah dijawab kan? Bukan daging loh, Bang. Jangan salah loh. Apakah dagingnya Yesus? Dengerin. Apakah dagingnya Yesus adalah Yesus? Dagingnya Yesus adalah Yesus, tetapi ya udah berarti dagingnya Yesus adalah Yesus. Yesus tidak kekal udah. Tolong dipahami juga. Jangan dipersulit tuh. Dia adalah Allah, tetapi dulu saya tanya Bang Billy dulu. Inkarnasi. Silakan. Silakan Bang Billy. Sebenarnya itu argumentasi yang blunder. Kalau dibilang Yesus itu dagingnya nggak kekal. Karena apa? Pertama Yesus itu dagingnya kekal. Kenapa? Karena tidak ditemukan mayatnya. Sekarang kan udah naik ke surga. Dia naik ke surga itu dengan tubuhnya dia. Jadi apakah tubuhnya Yesus itu kekal? Kalau menurut Kristen yang waras, kekal ada di sono. Gitu blunder itu. Bang. Gini, Bang. Serba salah ini. Kalau kejar kekal, Anda akan kejar nanti bagaimana di belakang. Kan kekekalan itu begini loh, Bang. Kekekalan itu kita bisa bicara 3 dimensi. Dimensi ke belakang, di zaman di prainkarnasi, di inkarnasi, di pasca kematian. Kalau daging tidak ada di sebelum inkarnasi. Tapi kalau kita bicara ke depan, so pasti dagingnya kekal. Nanti terakhir kita akan bilang manusia juga kekal karena dia akan hidup selama-lamanya, entahkah berdosa entahkah ini. Nanti kita bilang lagi kekal. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Di dalam pengertian yang khusus
di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu Jawab dia dulu menyebut- bro, ini pertanyaan sederhana kok lari ke pasal gini loh, sederhana loh. Ini kan Bapak saya yang mau kekal. jawab. Dengerin dulu, dengerin, izin. Ya. Yesus itu Bapak yang kekal kan gitu. Apakah Yesus itu adalah Bapak? A, Bapak, B, tidak. Oke. Dia adalah Bapak tetapi tidak mau mengatakan bahwa Oke, tidak ada baik, Yahweh. dia adalah Bapak tapi tidak mengakui dirinya Bapak, begitu? Bukan, Bang. Apa itu? Gini loh, Bang. Karena nanti jangan menghilangkan terminologi bahwa ada Bapa. Dia Yesus akui ada Bapa. Dah. Ada pribadi lain. Ada Yesus Bapa. Bapak ya. Nah, di dalam penyebutan dia untuk kekekalannya, saya nggak nanya kekal lagi loh. Ini apakah Yesus itu adalah Bapak? Dalam teologi Kristen, Anda boleh setuju atau tidak. Yang disebut di dalam Yesaya pasal 5 Bapa yang kekal itu adalah Saya nggak nanya itu loh. kekekalan. Bro, Penguasa kekekalan. apakah dengerin sederhana kok. Apakah Yesus adalah Bapak? Sebagai penguasa kekekalan ya. Oke, Yesus adalah Bapak. Baik. Nggak jawab dong. Apakah anaknya Bunda Maria adalah Bapak? Bukan. Loh, katanya Yesus adalah Bapak. Bang, ini Kok jadi mendua bro jawabannya? Bukan, ini jebakan nanti. Saya hati-hati. Supaya Ya makanya jangan kasih tahu kami ke sini Yesus Bapak. Nanti ada pertanyaan lanjutan. Sebagai penguasa kekekalan ya. Oke. Kan itu Bapak yang kekal. Baik. Yes. Apakah anaknya Bunda Maria adalah Bapak? Penguasa kekekalan ya. Iya. Apakah anaknya Bunda Maria adalah Bapak? Penguasa kekekalan ya. Oke. Jadi anaknya Bunda Maria penguasa kekekalan. Ya. Yakin? Oke. Apakah Yesus waktu bayi masih bisa disebut Bapak? Ya. Bapak bayi gitu? Bukan. Belum pernah saya dengar bayi dipanggil Bapak. Dia kan Allah. Bang, jangan lupa. Kan tadi saya bilang, sesuatu yang konstan melekat pada diri Yesus, dia adalah Allah. Anda wanis, tapi abu-abu wanis Anda ini. Bukan. Justru saya mau katakan bahwa ada Bapa loh. Kalau Pak, Abang kan tidak mau memberi ruang ke saya menjelaskan. Oke, saya kembalikan ke sedikit ya. Kalau Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus adalah yang menciptakan manusia, betul? Saya tidak jawab begitu, Bang. Penguasa kekekalan. Yesus Bapa atau bukan? Enggak. Ini loh. Ini Yesaya 95, Bapa yang kekal. Iya. Jadi apakah Yesus dengerin, apakah Yesus adalah Bapak? Itu mau menyatakan bahwa dia penguasa yang kekal. Udah. Enggak, Bapak Yesus apa Bapak apa bukan? Anda setuju atau tidak teologi kami bahwa yang dimaksud di situ Bapa yang kekal, dia adalah penguasa kekekalan. Berarti Yesus adalah Bapak juga? Bukan. Bukan, berarti Yesaya 95 enggak cocok. Artinya di situ penguasa kekekalan. Anda tidak terima yang baik, penguasa, baik. Udah. Apa waktu Yesus bayi, apakah dia penguasa? Ya, karena dia apa yang dikuasai bayi Yesus? Oke. Dengarlah sekali lagi bahwa Yesus itu dalam inkarnasinya kealahannya. Saya nanya, bro. Yesus itu Anda mengatakan penguasa yang kekal. Oke. Yesus itu lahir di bumi nggak langsung berkumis, dia lari bayi dulu. Saya tanya, apa yang dikuasai bayi waktu Yesus menjadi bayi? Apa kekuasaannya? Dari kealahannya dia penguasa. Apa yang dikuasai waktu dia bayi? Semesta. Bagaimana caranya menguasai alam semesta dia sendiri belum bisa jalan? Ya enggak apa-apa. Kalau kita mengerti yang disebut zat yang disebut sebagai pribadi Allah itu sudah pasti dia penguasa. Karena Yesus adalah Allah, meskipun dia mengambil tubuh insani, meskipun masih bayi, lemah dan segala macam, terbatas segala macam, tetapi sifat keilahian dan kealahannya tidak terbuang. Apakah ada sifat keilahian di dalam tubuh yang lemah? Dua sifat itu tidak saling menguasai, tidak saling mendominasi, tetapi dia adalah Allah. Oke, waktu bayi ini tidur, apakah dia maha kuasa? Dia adalah Allah. Waktu bayi ini tidur, apakah maha kuasa? Ya, karena dia adalah Allah. Apa yang dikuasai bayi ini waktu digendong sama ibunya? Alam semesta, karena dia adalah Allah. Salah. Yang dikuasai bayi, dengerin, yang benarnya adalah bayi Yesus waktu digendong sama ibunya, sambil dia ASI, dia menguasai ASI ibunya. Itu yang pasti.
Oke, Anda teologianya sudah mulai mau merana yang lain. Tapi saya mau katakan karena sifat Allah dan keilahian tidak. Saya nggak nanya itu, saya nanya bayi Yesus loh. Iya, dia adalah Allah. Oh, jadi Bunda Maria menggendong Tuhan. Allah yang berinkarnasi, ya. Sang Firman Yang digendong Maria itu, sebentar, yang digendong sambil disusui Maria itu manusia atau Tuhan? Manusia, tetapi dia adalah Allah. Manusia atau Tuhan? Loh, dia adalah Allah sempurna. Oke, 100%, baik. manusia sempurna 100%. Yang disusui Bunda Maria itu Tuhan atau manusia? Saya sudah jawab di situ Bang, mau bolak-balik pun. Yesus adalah manusia, tapi dia adalah Oke, berarti dia bukan Bapa karena dia manusia. Apakah Siapa bilang Bapa dia itu Bapa? manusia? Saya tidak bilang dia Bapak, tapi dia penguasa kekekalan. Kalau bukan dia Bapak, berarti Yesaya 95 gugur karena di situ tertulis Bapak yang kekal. Arti Bapa yang kekal bagi kami adalah penguasa kekekalan. Bukan menggantikan posisi Bapa. Oke, yang disebut digendong Yesus. Maria itu Yesus atau Bapak? Itu adalah Yesus, sang Bukan Firman Bapa. yang menjadi daging. Berarti bukan Bapak itu Yesus. Siapa yang bilang Bapak? Berarti Yesaya 95 gugur. Arti Serba Allah salah yang Anda ini. Loh, kan tadi saya sudah bilang, Bapak terima atau tidak, yang disebut Bapak yang kekal adalah penguasa kekekalan. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Seluruh semesta. Karena Mana dia buktinya bayi menguasai alam semesta? Yesus Allah atau bukan? Manusia dia, anak Maria. Sang Firman itu adalah Allah atau bukan ayat 1? Bukan. Ayat 1 loh, baca. Baca aja Bang, coba. Yesus belum ada, di Yohanes 1 Yesus belum nongol. Baca aja Bang, baik-baik sebelum En harke en hologos kai hologos en protonteos kai teos en logos. Belum ada Yesus. kan? Belum ada Yesus di situ. Sang Firman itu siapa? Mana ada Yesus di situ? Ayat 14. Telah menjadi manusia. Lalu itu siapa? Ya, semua manusia kan? Bukan Yesus saja. Baca konteksnya baik-baik. Pak. Firman telah menjadi manusia. Oke, siapa itu? Manusia itu siapa? Itu mengacu kepada, bacalah satu pasal itu. Mana ada Yesus di situ? Belum ada. Yesus itu ada setelah Lukas berbicara di Lukas 2 nomor 11. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bang, baru ada dia di muka bumi. Abang terlalu memaksakan diri dan tidak ini data loh. Bahwa konteks yang dibicarakan Yohanes 1 adalah Yesus yang menjadi manusia. Ya, oke, siapa yang membicarakan Yesus di situ? Oke, itu ditulis oleh Yohanes. Yohanes dapat dari mana? Yohanes dapat pengilhaman dari Roh Kudus, dari Allah. Di mana Yohanes mengatakan gitu? Oke, lihatlah 2 Timotius 3:16. Yohanes dapat dari kutipan saduran himne Platonis Yunani, coy. Buktikan ke saya bahwa itu dari Plato. Oke. Platonis Yunani itu redaksinya sama dengan Yohanes 1? Dalam Platonisme tidak persis sama dengan apa yang di Yohanes. Duluan mana Platonis daripada Yohanes 1? Anggap Plato lebih dulu, tetapi Yohanes bukan anggap, fakta duluan. Bang, Yohanes tidak hanya melihat bahwa istilah firman itu hanya dipakai. Saya tanya dulu, duluan mana himne daripada Yohanes 1? Maksud Abang? Duluan mana himne Platonis daripada Yohanes 1? Himne Platonis sudah ada, tetapi tidak mengambil itu. Baik. Dicatat, jangan dipelintir. Apakah himne Platonis Yunani dengan Yohanes 1 itu mirip atau tidak? Sekarang buka mana yang Abang mendalilkan, Abang buktikan mana dalilnya bahwa puisi atau himne Plato sama persis dengan Yohanes. Oke, saya kasih ya. Dengerin ya. Oke. Himne Platonis Yunani itu tertulis begini. Ya. Firman berasal dari Tuhan. Ya. Sedangkan di LAI firman adalah Tuhan. Jadi yang dirubah adalah kata berasal. Oke. Dirubah. Dengerin dulu, saya belum kelar. Silakan. Yang dirubah adalah kata berasal menjadi adalah. Itu doang perbedaannya. Oke. Berarti Yohanes tidak mengutip himne. Justru itu penegasan, Bang. Saya sudah bilang tadi. 100 filsafat diambil di zaman Yunani. Semua berbeda kok pemahaman mereka soal. Apakah Yohanes 1 ini firman dari Tuhan? Ya. Apakah Tuhan berfirman bahasa Yunani?
Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 tidak kata kerja. Saya tanya dulu, apakah Tuhan Bapak di surga berfirman pakai bahasa Yunani? Siapa yang bilang itu? Yohanes 1 bahasa apa? Ya, oke, bukan berfirman, Bang, tetapi menghilami. Jadi Saya tanya dulu, apakah Roh Kudus menghilami Yohanes pakai bahasa Yunani? Ya. Ayo. Iya. Saya kira Jadi semua firman kitab itu, pasti dengan bahasa jadi manusia, kan? Roh Kudus berbahasa Yunani kepada Yohanes. Itu pertanyaan yang salah, Bang. Loh, Yohanes 1 bahasa apa? Oke, saya perbaiki pertanyaannya. Enggak, Yohanes 1 bahasa apa dulu? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani, baik. Dari mana Yohanes dapat bahasa Yunani itu? Oke, karena itu bahasa yang umum dan itu bahasa Oke. dia. Siapa yang ngasih tahu Yohanes menulis? Roh Kudus. Apakah Roh Kudus berbahasa Yunani ke Yohanes? Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai berbahasa ini, tidak. Tapi kenapa berbahasa Yunani? Karena Roh Kudus memakai si penulis untuk menuliskan wahyunya dengan menggunakan segala kapasitas keberadaan sang penulis. Jadi Roh Kudus memakai penulis untuk berbahasa Yunani. Memang Yohanes berbahasa Yunani. Oke, jadi firman Tuhan Anda itu berbahasa Yunani. Ditulis dalam bahasa Yunani, ya. Oke, jadi berbeda dengan bahasa Yesus. Yesus menggunakan termasuk bahasa Aram, menggunakan bahasa yang sudah santer di situ, ada Aram, ada Ibrani, ada juga Latin, ada juga Romawi. Oke, kenapa Yunani. tidak berbahasa Aramaik untuk membicarakan nubuatan tentang Yesus? Oke, kita tidak bisa memilih itu, tetapi itulah yang ada. Artinya adalah Anda ini ya terinspeksi atau terinfeksi virus Yunani dengan himne Platonis, bro. Oh tidak, ingatlah bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama pun ada dabar, ada firman, itu umum. Jadi itu bukan mutlak punya Platonisme atau filsafat-filsafat Romawi Yunani, bukan. Saya sudah katakan itu istilah yang sudah umum dipakai. Oke, Tetapi kembali siapapun bebas ke memakai itu. topik. Biar nggak panjang, diputuskan. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Bukan. Apakah Yesus Bapa yang kekal? Ya. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan. Kalau Yesus bukan Bapa, berarti Yesus bukan Bapa yang kekal, bro. Teologianya tadi saya sudah bilang, Bapa yang kekal. Ini orang ini kok jadi memakan omongan sendiri loh. Yesus bukan Bapa. Dengerin. Jawaban Anda ya, Yesus bukan Bapa, tapi Yesus Bapa yang kekal. Ini Anda normal atau tidak? Kan saya sudah bilang, arti di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, terserah mau terima atau tidak, tapi kami memahami Bapa yang kekal di situ artinya adalah penguasa kekekalan. Oke, cukup. Jadi Yesus bukan Bapa, tapi Yesus adalah Bapa yang kekal. Begitu jawaban Anda ya? Iya. Biarlah netizen yang menilai. Saya ulang kembali. Jawaban teman kita di Yesaya 95, Yesus bukan Bapa, tapi Yesus adalah Bapa yang kekal. Begitu toh? Ya, dengan arti bahwa dia penguasa kekekalan. Ya terserah. Biarlah netizen yang menilai mana yang masuk akal, yang mana yang dipaksakan ke akal-akalan kan gitu. Oke, sekarang terakhirnya. Kekekalannya saya sudah jelaskan di dalam terakhirnya ya. Pasal 1 ayat 1, ya. Kan Yesus nggak kekal, mati dia kan udah dibilangin tadi. Kan dia sebagai yang mengambil tubuh insani, dia mati dia, bro. Orang mati nggak kekal namanya. Kan saya sudah bilang tadi bahwa dia adalah Allah 100% dan manusia 100% demi penebusan. Saya nggak nanya penebusan loh, ini cuma bicara Bapak yang kekal loh. Iya, saya menjelaskan semua terkait itu, Bang. Nggak perlu dijelaskan karena nggak ada hubungan kan gitu. Silakan. Sekarang kita pindah Raja Damai. Sebentar, digaris bawahi dulu. Berarti Yesus mati. Ya. Iya. Kalau mati nggak kekal ya udah. Kesimpulannya gitu, Yesus mati nggak kekal. Yesus itu bukan Bapa, tapi Yesus Bapa yang kekal ya. Biarlah dinilai oleh orang-orang di sini, jangan dipaksain juga dia. Kalau pemahaman kita, Yesus udah cukup, itu kayak kita, Bang. Tunggu. Nah, sebentar. Kalau kita memahami Yesus seperti kita mati, selesai. Tapi Yesus, dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia, yang mengambil daging insani. Oh, dipanjangin lagi. Ya udah, gua panjangin dikit deh. Yang sekarang Yesus itu, Yesus itu ada di mana sekarang? Di surga.
masih berbentuk ada fisiknya? Kalau Bang, Yesus di surga itu masih ada fisiknya? Iya. Oke, laki-laki? Iya. Anak Maria? Iya. Itu Tuhan Anda? Karena dia adalah Allah sebelum Saya dia nanya, itu Tuhan, adalah itu saya. Tuhan kamu? Iya, karena dia adalah Allah. Oke, ada berapa Tuhan di surga? Oke. Satu. Satu punya fisik, satu tidak loh. Ingat, kami memahami konsep yang berbeda dengan Anda. Iya, makanya saya nggak paksakan konsep saya ke Anda. Saya pengen nanya Anda gitu loh. Sudah, Allahnya satu. Dengerin. Oke. Di surga ada Bapak tidak punya fisik. Ya, Tuhan Anda juga yang satu anak Maria punya fisik. Yang mana yang Tuhan? Karena Anda memisahkan mereka menjadi tiga Allah. Lah memang dia terpisah, bro. Iya, buktinya di situ. Siapa bilang dia nggak Di situ terpisah? Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu kan istilah, Pak. Karena kalau Anda mau tahu nggak dia? Anda mau tahu nggak waktu dia terpisah? Oke. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya. Burung merpati di atas kepala Yesus. Ya. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Ini terpisah atau menyatu? Dia terpisah. Nah, terpisah. Tapi bukan politeisme. Kami Terpisah kan? Ya udah, Anda udah jawab terpisah. Kami tidak mengakui bahwa politeisme. Udah dijawab terpisah. Politeisme tiga Allah, bukan. Sekarang kalau udah terpisah, apakah di surga ya? Udah cukup. Oke, Udah dijawab terpisah. Satu oknum Allah, tapi tiga pribadi. Sekarang di surga ini Yesus sama Bapa terpisah atau menyatu? Dia adalah satu hakikat Allah. Saya nggak nanya satu hakikat. Nanti kau kena lagi hakikat. Nggak ngerti arti hakikat. Saya nanya baik-baik. Anda jangan menggurui. Silakan aja tanya. Sekarang Yesus di surga itu sama Bapaknya itu terpisah atau menyatu? Dia adalah Allah yang satu. Saya nggak nanya itu loh. Terpisah atau menyatu? Kalau saya katakan itu terpisah atau enggak? Terpisah atau tidak? Kalau saya katakan Allah itu satu, terpisah enggak? Allah yang satu itu siapa? Bapa, Anak, Roh. Itu tiga itu. Pribadi. Tiga tapi itu. Satu Allah. Tapi satu tiga Allah. loh itu lu sebut. Tiga pribadi tapi satu Allah. Gimana sih? Bingung kan? Kamu yang bingung. Orang tiga lu sebut bilang satu. Lu bilang tiga tapi satu, gimana ceritanya? Bentur. Logika Anda akan bentur. Saya bilang Allah satu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang pertanyaannya sederhana. Oke. Yesus dan Bapa di surga itu terpisah atau menyatu? Allah kami Esa. Yang Esa siapa? Bapa, Anak, dan Roh. Kalau tiga itu bisa esa. Bukannya asa itu satuan. Allah kami Esa. Esa artinya apa? Esa artinya apa? Esa itu bagi kami bukan seperti monoteisme satu tunggal. Enggak, saya tanya, esa artinya apa? Esa satu. Dalam bahasa Indonesia satu. Satu. Oke. Kalau Tuhanmu satu siapa namanya? Gimana? Kalau Tuhanmu satu namanya siapa? Oke. Namanya itu. Oke, nama Tuhanmu kok oke. Jadi lain kayak emosi. Kayak emosi, Abang. Kalau Tuhanmu satu namanya siapa? Yang sudah menyatakan diri namanya Yesus. Ya udah, Yesus Tuhanmu berarti Bapak bukan Tuhan. Siapa? Kalau Tuhanmu ada satu Yesus, artinya Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Betul, Bapaknya Yesus bukan bernama Tuhan, bukan namanya Tuhan, enggak. Kan nama tadi kita bicarakan. Iya, artinya Tuhanmu satu namanya Yesus toh. Kami kenal di dalam nama Yesus. Ya udah, jadi Tuhanmu satu namanya Yesus, yang anaknya Maria, yang laki-laki itu, betul? Oke, dalam. Ya udah. Katanya jadi diputuskan di sini bahwa kesimpulannya dari tadi Anda sudah menjawab, Tuhan Kristen memang berbeda dengan Tuhan para nabi. Betul. Diputuskan di sini Tuhanmu adalah anaknya Maria yang buktikan, dengerin dulu. Saya bisa buktikan bahwa Yesus ada di PL. Nanti kamu ngaco lagi nanti. Enggak, nanti habis ini. Okay. Nanti kamu sama Alfi terakhir nih. Ya. Raja damai. Apakah Yesus raja damai waktu di muka bumi? Gak ada kata raja di sana, Deng. Gak ada kata raja. Biarin aja, nggak apa-apa, Indonesianya aja. Oke. Raja damai. Apakah Yesus raja damai? Oke, sudah. Ya. Yesus itu dia juga memberikan kedamaian. Setelah kebangkitan dia tunjukkan itu. Ya, damai sejahtera bagi Saya nggak nanya kebangkitannya. Waktu dia bayi sampai sebelum mati, apakah dia raja damai? Dia raja damai. Buktinya? Dia menyatakan kedamaian. Dia tidak pernah ada di dalam kita sebut keluar dari itu menjadi sosok. Waktu Yesus hidup di dunia ini gitu, negaranya damai atau kacau?
Itu bukan dia yang mau mendamaikan, mau Saya mengacaukan. tanya dulu. Yesus kan Raja Damai. Ya, dia kacau. Apa Anda sulit memahami itu? Apakah waktu Yesus hidup negaranya di bawah tekanan penjajah Romawi? Ya, di Apakah bawah negaranya damai atau tidak? Di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa yang dilakukan Yesus sehingga penjajah bisa keluar agar negaranya damai? Apa yang dilakukan? Yesus secara politis belum, tapi nanti. Berarti waktu hidup dia damai nanti. Oke, justru itu. Tidak apa-apa, nanti saya dengan Bang Billy boleh diskusi lah. Boleh diskusi. Yang diskusi kedua, soal yang kedua, dengerin ya. Ini kisah terjadi nih. Yesus mengajar, Ya. murid-muridnya dianiaya oleh Saulus, dibunuh oleh Saulus. Kemanakah Yesus? Kenapa tidak mendamaikan? Tidak mendamaikan. Silakan. Oke. Mau bagaimanapun, Yesus sudah pernah berkata, aku akan pergi ke surga, dan para murid-murid ditinggal, dan mereka akan mengalami aniaya. Tidak secara otomatis. Bro, Yesus, dengerin ya. Ini bahasa Indonesia loh. Yesua Amasya itu hidup sejaman dengan Saulus. Oke. Saulus ini membunuh murid-murid, menganiaya murid-muridnya Yesus. Oke. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah mendamaikan kelakuan Saulus yang suka membunuh ini waktu itu? Silakan. Anda jangan menarik istilah Raja Damai untuk itu. Bukan. Dan Yesus tidak pernah mendamaikan itu. Berarti Yesus jika itu pemahaman Anda itu silakan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Dengar. Jika berarti Yesus bukan Raja Damai, coy. Raja Damai, dia Raja Damai. Dah, negaranya kacau kok damai. Oke. Saya katakan Yesus adalah Raja Damai. Bukan berarti ketika negaranya tidak damai, Yesus bukan Raja Damai. Bukan. Apa? Coba, apa aksi Yesus supaya negaranya damai? Saya sudah katakan tadi, di dalam kedatangan yang pertama, misi pertama dia bukan mau menyatakan soal politis. Berarti gugur ya saya 95. Bukan. Ingat, nubuat di dalam perjanjian lama bagi Kristen seringkali itu digenapi dengan 2 termin waktu. Ini anda kok ngomongnya ngaco. Sorry ya bro, dengerin ya. Dengar Bang, karena Anda bukan itu Anda katakan nubuat di dalam Yesaya 95 itu nubuat yang kayak mana? Kan ini loh bro ya. Yesus itu nubuatan dari Yesaya 95. Oke. Yang akan datang. Yesus sudah datang nih di dunia. Dia dari bayi sampai dewasa. Di situ tertulis Yesus nanti menjadi Raja Damai. Ya. Pertanyaannya bro, waktu Yesus hidup di dunia ini, di umur berapakah Yesus menjadi Raja Damai? Silakan. Dia Raja Damai dari sejak lahir. Oke. Pernah nggak Yesus menjadi Raja waktu hidup? Tidak. Itu sesuatu. Berarti bukan Raja Damai kalau tidak. Bukan. Selesai. Kan saya tadi katakan, nubuat perjanjian. Coba satu dalil. Berisik Bang, jangan gitu Bang. Sekali lagi saya tanya, pernah nggak Yesus menjadi raja waktu hidup? Dia adalah Raja Damai. Saya tanya, pernah nggak Yesus menjadi raja waktu hidup? Saya katakan dia adalah Raja Damai. Di mana kerajaannya? Dia adalah Allah. Gimana sih kamu ini? Ditanya baik-baik loh. Ini loh, Raja Damai. Saya tanya baik-baik. Dia adalah Allah. Pernah nggak Yesus? Pernah nggak Yesus menjadi raja waktu hidup? Dia adalah Raja Damai. Di mana kerajaannya? Dia adalah Allah. Lo tahu nggak sendiri, raja itu punya permaisuri. Oh, Anda terlalu tarik itu terakhir. Siapa istrinya? Lo ini waktu hidup loh. Anda sudah mampus. Raja itu punya permaisuri, punya istana. Mana istananya? Tidak, itu Anda terlalu jauh. Itu sebabnya jangan masuk ke teologi Kristen kalau membawa. Nah ini Raja Damai bro, ini nggak teologi, ini Raja Damai yang saya pengen lihat. Raja itu apa sih? Raja Damai dia Allah. Hah? Dia adalah Allah. Jadi anak Maria Allah. Dia adalah Allah yang mengambil tubuh insani loh. Nah, waktu tubuhnya ini Yesus yang punya jasmani dan rohani, apakah dia raja? Dia raja. Kerajaannya di mana? Dia adalah Allah. Kerajaannya di mana? Dunia. Coba tunjukkan di mana bekas kerajaannya Yesus di dunia. Kalau Anda
mengakui bahwa ada yang namanya Allah, bahwa Saya dia nggak nanya dunia. itu loh. Di mana bekas kerajaannya Yesus di dunia? Dunia ini. Di mana? Bukan bekas, memang dunia ini. Oh, dunia ini kerajaan dia. Allah. Itu namanya halu. Boleh bilang begitu. Anda boleh bilang begitu. Nggak Tapi bisa. kalau yang namanya Allah, dia Ya adalah udah, penguasa silakan dunia. Alfi. Udah. Ya. Gak bisa gitu, gak bisa begitu Bang Predik. Anda harus balik lagi, tarik ke Matius pasal 10 butir 34. Apa dikatakan di sini? Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Oke, tahu konteksnya itu, Terus Bang? kalau diam dulu, aku belum selesai bernarasi. Santai. Aku nggak mau tektokan. Ini Tadi interaksi kalau aja, Anda Bang. katakan, iya, tadi kalau Anda katakan Yeshua itu adalah ilah itu sendiri. Oke, kutarik dulu ya. Misalnya aku ngambil ke Efesus pasal ketiga nomor urut ke berapa nih ya? Ke 14 nih. Perikop doa Paulus. Itulah sebabnya Paulus sujud kepada Bapa. Bapa di sini siapa? Ada Bapa. Kalau tahu dari Tritunggal ya dia Bapa. Oke, Yeshua enggak? Bukan? Oke, bukan. Itu dia Yeshua ya. Iya, aku sama aku tuh diperjelas aja gitu. Lalu kita beralih ke 1 Korintus pasal 8 nomor punggung ke-6. Bagi kita hanya ada satu ilah saja, yaitu Bapa. Sekarang, Yeshua itu ilah sendiri enggak? Ya. Berarti ada dua ilah. Dua pribadi, ya. Kan kami Tritunggal loh, Bang. Ya, bagi kita hanya ada satu ilah saja, yaitu Bapa. Yeshua anaknya Maria itu ilah enggak? Ya. Berarti ada dua ilah. Baca Bang di Paulus yang sama ya, pasal 9 ayat 5. Roma. Enggak. Supaya, aku bawa Korintus. Lah, ini supaya Anda begini loh. Bahwa Balikin dulu, Paulus itu- Alfi, Paulus itu balikin dulu lengkap. tadi itu. Aku tidak membawa damai melainkan pedang. Itu aja dulu, jangan pindah ke situ. Itu damai apa enggak? Itu dulu. Abang yang pindah. Tar dulu. Praedika. Sekarang tuh Tar dia dulu, keluar. Praedika. Tar. Sabar. Anda Bacain yang dulu lalu. itu. Oke. Bacain dulu biar dia komentari. Enggak akan kuat dia bahas ini. Ya, Ini ini dulu, pernyataan tulisan merah loh. Silakan, enggak apa-apa. Coba. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ya di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Oke. Sebab itu aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Oke, pertanyaannya Praedika. Apa maksudnya Yesus tidak membawa damai tapi melainkan pedang? Maksudnya apa? Oke, karena konteksnya di dalam Matius pasal yang ke-10 dan sudah sebelumnya, dan Matius ditulis untuk orang Yahudi karena orang Yahudi. Kok Matius untuk Yahudi, orang Yunani kok itu Bang, Anda boleh bilang begitu, itu abang. Oke. Ini bahasa Yunani kok Yahudi Bahasanya, Bang. Ya Yunani. Abang mengerti enggak? Saya jelasin, diam aja. Abang, saya lihat. Ya udah silakan. Apa maksud damai dan pedang itu loh? Ada pedang. Buat apa pedang? Silakan. Oke. Kan saya sudah tadi menjelaskan, oke? Jadi Matius menulis kitab Injil ini menyoroti perihal Yesus yang berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus, bahkan nanti berpuncak Yesus dituduh sebagai Beelzebul. Karena tuduhan itu dan penolakan itu, makanya Ini Yesus kemana-mana ya? Loh, Anda mau dijelaskan? Anda bukan punya kitab loh, Bang. Sekali lagi. Bang Predika. Anda bukan pemilik kitab Injil. Iya, Yang ada di tangan santai. Bang Oke, Predika, kalau kita masuk ke dalam konteks, kan kiblatnya ke dalam judul perikop. Di sini judul perikopnya tuh Yesus membawa damai ya. Oke. Yesus membawa pertentangan itu loh, tuh perikopnya. Coba. Atau Alfi salah baca. Damai di sini, Daeng. Damai, bukan pertentangan nih. Kan saya sudah bilang tadi. Mengerti enggak, Bang? Yesus itu Raja Damai, bukan berarti otomatis seluruh dunia damai atau seluruh Itu dunia loh, damai. Yesus membawa pertentangan. Pertentangan itu damai atau tidak? Karena saya bilang karena Yahudi menolak Yesus. Pertentangan itu damai atau tidak? Karena orang Yahudi menolak. Saya nggak bawa Yahudi. Saya nggak bawa Yahudi. Loh, ini pertentangan itu, ini bahasa Indonesia. Oke, ya. Bahasa Indonesia dulu. Matius itu tidak Stop. ditulis untuk Anda. Anda yang stop. Matius Pertentangan tidak ditulis itu, pertentangan itu damai atau tidak? Oke, karena orang Yahudi menolak, jangan tarik Anda. Karena orang Yahudi menolak Yesus, maka ayat itu muncul. Udah.
Baik. Ini aja nih. Pada saat di Isayahu pasal 9 butir kelima, ki yelet lanu benitan lanu. Itu udah dibahas tadi, udah yang balik lagi. Wajib gerak. Sebentar. Bang, sudah dibahas, saya tidak jawab. Kita kan bahas Tidak Raja saya Damai jawab. nih. Tidak saya jawab. Diam dulu. Oke, saya tidak jawab. Silakan. Radika, Iya. tolong Anda tenang ya, jangan panik. Tenang aja, diam dulu. Aku diam. dari awal naik nge-mute loh gitu, nggak ada ngomong. Silakan. Pada saat dikatakan Shalom gitu, tak Anda memaknai itu sebagai Raja Damai atau Pangeran Damai, lihat di 2 Raja-Raja 20:19 apa dikatakan di sini. Hizkia menjawab kepada Yesayahu tuh, sesungguhnya baik firman Hashem yang engkau ucapkan itu. Apa? Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Itu perkataan siapa tuh? Hizkiyahu. Kalau cuma main klaim-klaim, oh enggak bohong. Kalau cuma main klaim-klaim di sini Hizkiyahu itu ngeklaim juga bahwasanya memang ada kedamaian. Sudah, saya jawab dulu Bang ya. Abang Katanya tadi nggak mau sudah jawab. dijawab itu di diskusi Tadi katanya nggak mau awal, jawab. bahwa Kodin dulu. itu Hizkia katanya. Kami bilang bukan. Jadi jangan bawa lagi Ya ke udah Hizkia. cukup. Saya sambut Oke, dulu cukup. sekretaris saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut aja Bang Handi dan Ya. Alfi. Dia panikan. Bang Alfi jangan dimundurin lagi, izin juga jangan dimundurin lagi, majuin aja. Topik terakhir itu apakah Yesus Raja Damai, itu aja dulu. Jangan Iya. pindah-pindah topik. Buka yang Makanya- semalam yang apa namanya yang Ngabur. kitabnya nggak akademis itu ya? Iya. Gak akademis. Nggak akademis. Gimana mau diskusinya ya? Ya udah lanjut. Iya. Makanya ini LAI salah ketik atau gimana nih? Perdika. Ya pertanyaannya di situ Pradika. Apa arti pertentangan? Silakan. Coba nih, di sini kan membawa, siapa yang membawa? Yeshua bin Yosef tuh. Apa nih bawanya? Perdamaian atau pertentangan nih? Atau salah ketik nih LAI ini? Bang, ke saya ini. Iya, itu pertentangan maksudnya apa? Bang, kan tadi saya sudah jawab. Ini mau menang Anda. Anda sudah saya katakan itu konteksnya Yahudi bukan kita. Jadi karena orang Yahudi menolak, maka Konteksnya Yeshua membawa pertentangan, Bung. Iya, saya tidak salah kenal kitab. Memang begitu. Tidak ada yang salah loh dengan kitab itu Nah, kebenaran. kalau gitu pertanyaannya gini. Ah. Pertentangan itu damai atau tidak? Justru tidak ada damai karena orang Yahudi menolak. Oke, tidak ada damai. Berarti Yesus bukan Raja Damai, cukup. Selesai. Karena dia adalah Allah. Tetapi Iya udah. orang Yahudi Jadi tidak Yesus menerima. tidak membawa damai tapi pertentangan. Tidak Udah ada cukup. dibuat di situ. Tidak ada dibuat di situ pembawa damai loh. Iya. Baca aja. Itu di bawah. Biasanya tidak ada loh. Jangan Anda pelesetkan loh. Raja Yesaya Damai, tidak bilang bro. membawa damai. Raja Damai. Oke, Raja Damai iya. Ya, Dia tapi kok adalah pertentangan? Raja Damai, tapi Tapi kok tidak pertentangan? membawa damai. Tapi Kepada kenapa orang pertentangan? Yahudi. Nah, lalu berdamai dengan setan tidak ada. Bro, dengerin ya. Oke, Kalau yang namanya Raja Damai itu, apapun yang terjadi di seputaran dia raja loh ya. Dia akan mendamaikan apapun pertentangan yang ada. Di dalam Justru kedatangan yang pertama Yesus, tidak dengerin itu. dulu. Justru Yesus itu tidak membawa damai di muka bumi, tapi membawa pedang. Dan dia adalah Allah. Dari mana dia Allah? Dia anaknya Maria kok ini? Yohanes 1 ayat 1. Ini anak Maria kok. Yohanes Anak 1 Maria ayat 1. ini. Jangan sangkali Yohanes 1 ayat 1. Coba tunjukkan kalau Allah itu beranak. Oke. Tidak Di mana pernah dia orang beranak? Kristen mengakui bahwa Allah beranak. Tidak ada. Itu Lah, kok bilang teologi yang... tadi anak Allah? Saya belum menyebut anak Allah loh, Bang. Terus Yesus itu anak siapa? Dia anak Allah. Ya itu kan. Nah. Nah, lalu pengertian Yesus Anda- itu Yesus Kalau saya itu katakan anak begini, dengerin. Yesus itu anak Allah atau anak Maria? anak Allah, anak Maria. Jadi Yesus punya dua ibu. Oh, ibu. Bagi Anda itu Allah beranak gitu? Nambah Anda yang ngomong anak Allah tadi. Oke. Mengerti Yang nggak ngomong anak Allah istilah- siapa? Oke, mengerti enggak istilah anak Allah? Ya anak Allah itu apa? Oke, menurut Anda dulu supaya jangan salah. supaya Enggak saya ada tahu istilah Anda anak Allah sama kami. Itu istilah kamu. Loh, justru Abang memahami yang salah. Kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah atau Yesus punya ibu Allah. Tidak ada. Nah, terus Tidak pernah bicara biologis. Yesus itu ibunya siapa namanya? Maria. Bapaknya namanya siapa? Bapaknya itu secara ilahi adalah Bapa di sorga.
Oh, jadi Bapak yang membuat Maria hamil. Baca aja, saya kira semua kita dua kita tidak mengakui bahwa Oke, itu saya tanya karena dulu, laki-laki. Yesus punya bapak kandung atau tidak? Tidak ada bapak biologis. Oke, tidak ada. Kenapa Anda mengatakan Yesus anak Allah? Karena dia adalah anak Allah. Apa hubungannya coba? Coba jelaskan. Oke. Penyataan Yesus adalah anak Allah itu pengakuan Allah dari surga. Mana pengakuannya? Oke, lihat aja di dalam Matius pasal 3. Apa itu bunyinya? Di dalam baptisan, silakan dibaca. Saya tidak pegang Alkitab. Saya juga nggak pegang Alkitab. Oh, oke. Ya, nanti dibaca aja bahwa ada suara dari surga. Inilah anakku yang Oke, kukasihi. baik. Sudah? Yakin? Yakin suara Bapak bisa didengar? Oh, yakin? Yohanes 5:37 suara Bapak nggak bisa didengar. Oke, di dalam konteksnya itu bisa didengar. Anda mau melawan Yang itu benar itu yang mana nih? Yang benar Matius atau Yohanes? Coba baca Yohanes pasal 5 itu. Yohanes 5:37 rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Oke, siapa itu? Mereka Yesus siapa? yang ngomong di situ. Yesus yang ngomong ke bicara di siapa? situ. Ngomong ke siapa? Ngomong kepada orang lah, masa ngomong kepada monyet? Ya, orang Yahudi kan, karena orang Yahudi tidak menerima Mesias. Nah, terus Markus, Matius itu ngomong kepada siapa? Injil-injilnya Iya. ke orang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya Yesus. Oke. Jadi kesimpulannya, apakah suara Bapak di surga bisa didengar atau tidak? Bagi orang Yahudi tidak. Dan sekarang kami tidak mendengar lagi. Tetapi di dalam perjanjian lama itu Ngaco lagi. Anda ngaco karena Anda tidak tahu teologi Kristen. Kasihan. Dengerin ya, saya bacakan Karena ya. teologi Kristen Anda Dengerin tidak dulu, tahu. dengerin. Anda tahu soal teologi Kristen. Ini sangat berteologi, saya baca apa adanya kok. Iya, silakan. Dengerin ya. Yohanes 5:37 nih. Percaya atau tidak enggak nih? Yohanes 5:37, Alpi bukain dulu, Pi. Cari, Pi. Bukain, Pi. Biar dia baca, Pi. Pi, bukain Yohanes 5:37, Pi. Biar dia baca dulu. Siap. Bentar ya. Mana Yohanes? Radika, silakan Anda minum dulu sebentar. Habis ini ke Bang Ardiansa biar ada poinnya. Yohanes 5:37. Oke. Tapi saya salut Anda sopan dan saya beri apresiasi untuk itu. Kami Apologet Islam Indonesia Jabodetabek memberi apresiasi kepada Anda. Anda diskusi baik-baik saja. Saya Thank you, berterima brother. kasih. Saya juga berterima kasih Bang ya. Boleh ikut diskusi ya. Walaupun Makasih, bahasa Bang. saya begini, ini hanyalah logatnya ya Bang. Ya. Nggak apa-apa Bang. Kalau boleh saya kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada Anda. Bahwa inilah buktinya kita se-Indonesia di bawah naungan merah putih. Diskusi boleh, akal boleh panas, tapi hati tetap dingin. Makasih, Nggak Bang. boleh ada apa namanya unsur nista, apalagi menyerang personal, nggak boleh. Betul. 37 Yohanes 5:37 langsung ke nomor 37-nya. Yohanes pasal 5 nomor antrian 37 mana tadi ini ya. Bapak itu. yang mengutus aku, dialah yang jangan ketawa. Bapak yang mengutus aku, dialah jangan ketawa, ikut ketawa kejadian. Bapak yang jangan ketawa. Bapak yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke, sekarang Matius 3 nomor 17. Ya, oke. Itu disimpan dulu itu ya, Matius 3 nomor 17. Oke. Nih, Matius 3 nomor rumah ke-17 nih. Yakobus anak Zebedius itu ya. Matius 3 Matius 3 nomor 17. Ya. Ini kok ke Markus nih. Oke, sorry. Dalam Matius 3 nomor punggung ke-17, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, sekarang gini loh bro, Freddy. Suara siapa yang terdengar dari surga? Itu dari Bapak. Dari Bapak. Kalau Yohanes 5:37 suara Bapak bisa didengar nggak? Oke, tidak. Dengan konteksnya itu adalah orang Yahudi yang menolak Yesus. Nah inilah namanya jawaban keles lu bro. Bukan. Baca aja Bang. Oke, enggak apa-apa. Baca aja Alkitab kita. Alkitab, sorry, saya salah ngomong mungkin ya. Alkitab yang di tangan kita. Bang Ardiansa masuk dong, bantuin saya. Pusing ini kepala aku dulu mau minum buat Rex. Alkitab yang Ya Bang Sandi, Masya Allah. Gimana ini? Ini mau diskusi secara akademis atau diskusi nggak akademis?
Tidak tahu saya yang mana akademis, tapi yang begini menurut saya sudah bagus. Tadi kan kita sudah sama-sama memberikan apresiasi. Saya mau ngomong Iya, saya juga memberikan apresiasi meskipun ya sejak semalam sih saya salut sama Anda gitu loh. Meskipun menurut saya nggak pinter itu pasti ya kan, terus nggak akademis itu pasti, nggak apa-apa. Yang penting nggak menghujat gitu loh. Iya, kita Itu bagus itu. Iya, karena begini, kita kan dididik. Kami ya, ini diskusi di luar dulu ya. Kita dididik. Yang penting kan kontennya teks Alkitab. Ya, saya tidak punya urusan, sorry ya. Saya sangat menghargai teman-teman. Paling pun kalau diberi ruang dengan hormat, paling saya akan bilang boleh tidak saya bertanya karena saya tidak tahu kan begitu itu kan boleh-boleh aja ya. Soal agama Islam misalnya gitu ya. Tapi kan dengan hormat saya. Saya tidak bilang. Iya, bagus. Saya salut sih. Meskipun gini ya, tolong dibedakan ya. Saya salut menghargai Anda semalam diskusi meskipun nggak nyambung satu, tapi kan nggak nyambung itu bukan bagian dari penghinaan, jadi aman lah, gitu loh. Paham maksud saya? Ya, oke lah Bang. Jadi gini ya, pasti abang kita akan bilang tidak nyambung. Sorry, sama dengan mohon maaf lah. Ketika mohon maaf ya, ini ilustrasi saja. Kalau saya bertanya soal keyakinan abang, lalu abang sudah capek-capek menjelaskan, lalu kami masih belum mengerti. Pasti ujung-ujungnya kalimat yang muncul adalah tidak nyambung. Napasnya Pak dosen. Ya. Iya, nafasnya kegedean ya. Ya kebetulan kalau saya semalam itu kan diskusi dengan Anda itu kan bukan soal keyakinan. Saya kan mengesampingkan keyakinan kalau yang semalam kan. Karena Saya setuju gini Bang, yang kita sekarang ini. Oh, Saya berarti Bang, soal iya, keyakinan. begini. Oke, ya udah. Aku Iya, tanya saya- Bang Andi dulu ya. Karena Bang saya Andi. akui, saya tidak memahami pakar yang Anda sampaikan kan. Itu kan di luar Alkitab. Nah, kalau ngomong kayak gitu enak. Semalam, andai kata semalam Anda ngomong, oh saya nggak begitu paham Bang soal itu ya, kita kan ditema Kita kan gitu. punya disiplin ilmu lah. Nah, itu saya lebih sepakat daripada harus mempertahankan sesuatu yang Anda nggak paham, kemudian itu jadi bahan lelucon. Iya, karena sorry Bang, karena memang kemarin diskusi kita sudah agak tidak sehat. Oh, aku nggak pernah menghujat loh Bang, meskipun nggak sehat itu nggak pernah menghujat aku. Iya. Bagus, saya senang tidak ada hujat-menghujat di kita. Justru saya pikir itulah alasannya kita bisa. Silakan kalau mau dimulai. Ya ayo, temanya apa tadi Bang Andi? Temanya? Atau ganti tema atau tetap tema itu? Aku ngikut Bang Andi deh. Oke, bolehlah kita saling bertukar pikiran gimana? Ganti tema aja. Boleh nggak saya Boleh, bertanya Bang? boleh, Boleh ya? silakan. Tadi kan saya sudah. Heeh. Kalau seandainya saya yang bertanya, boleh lah. Insya Allah kami bisa jawab. Kalau enggak ya kami break. Ya, Iya, karena kami itu nggak bisa menjawab salah. Ya betul sama betul. juga kita takut kok. Aku nggak mau sok tahu gitu loh. Ketika aku nggak tahu, aku bertahan di situ, wah hancur. Izin, Ya, ya. izin Bang Riansyah. Iya, silakan. Di temanya enggak? Oke, gini Bang ya. Boleh. Ganti tema apa? Kita sepakat dulu sama hostnya. Tema apa host, Bang Andi? Ya. Saya ngikut aja Bang Ardiansyah. Oke, aku ngikut. Di sini ada guru saya, Bang Andi. Tema apa, Bang? Temanya tadi kan ya saya sudah. Sekarang temanya yang sederhana saja menjelang maghrib. Temanya adalah apakah buktikan kalau kitab suci kita itu benar-benar bersumber dari Yang Maha Kuasa. Ya itu aja, situ the point itu aja ya. Apakah Al-Quran itu benar-benar kitab suci berasal dari Allah? Bagaimana proses pewahyuannya? Terus apakah Bible itu, utamanya Perjanjian Baru aja dulu Bang. Ya. Perjanjian Baru itu bersumber dari Yang Maha Kuasa. Itu dulu. Yang mulai membuka dulu Pak Pradeka dulu. Tapi ini dikesampingkan dari soal teologis ya. Kalau ke ranah teologis berarti pembuktian secara ilmiah gagal. Gitu. Kalau secara teologis contoh. Bang Pradika kan beriman kepada Alkitab yang notabene Bible itu, ya kan? Saya kan beriman kepada Al-Qur'an. Ketika saya bilang saya beriman kepada Al-Quran, Anda nggak bisa memaksakan saya harus beriman kepada Bible, kan gitu. Sebaliknya, iya makanya itu sebaliknya. Tetapi ketika yang dibicarakan ini adalah apakah betul sesuai dengan Bang Handi tadi, apakah betul Al-Quran atau Al-Quran dan Bible ini atau Injil yang Anda yakini sebagai Alkitab itu bersumber dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah itu baru bisa dibuktikan
diruntutkan secara pembuktian, bukan secara teologis. Kalau secara teologis selesai kita di sini. Ya betul, jadi gini loh ya, ini saya masukin dulu. Jadi untuk membuktikannya nanti biar sama-sama pengantar, nanti saling koreksi. Misalnya ambil satu data, bener nggak sih ini dari sang pencipta, kan gitu, itu aja. Oke? Baik, siap. Ya. Oke. Silakan Pak Praedika dulu, monggo. Oke, di pembukaannya nih ya Bang. Oke. Saya pikir Bukan pembukaan orang ibu-ibu melahirkan ya, bukan ya? Lanjut. Oke, mantap. Jadi gini. Judulnya dikasih dulu host. Tunggu. Judulnya perlu dikasih nggak, Bang Handi? Perlu nggak? Perlu juga sih. Pembuktian kitab suci aja udah di situ. Pembuktian udah. kitab suci. Oke, silakan. Iya, oke. Oke. Ya, di pembukaannya saya sampaikan begini. Saya pikir kita samalah bahwa kita punya PR yang menurut kita sendiri pun ada hal yang harus kita studi lanjut. Lalu kedua, bagaimanapun ketika kita bicara aspek kitab suci, karena kita bukan saksi di situ, kita bukan pelaku di situ, kita bukan yang hadir di situ, maka aspek iman tidak bisa dihilangkan. Ya, contoh kecil aja. Ketika Alkitab berbicara bahwa yang menciptakan langit dan bumi, itu kita terima dari sudut aspek iman. Kalau pembuktian empiris, karena kita tahu nanti kalau misalnya ke pembuktian empiris, siapa yang pernah ada saksi di penciptaan kan? Karena tidak ada. Saya kira itu harus kita imani dan kita tidak perlu harus ngotot, harus logis, harus dibuktikan secara empiris. Yaitu tadi akademik begitu, itu kan repot. Maka bagi saya ada hal-hal di mana kita harus mengakui aspek iman itu harus ada. Bagi saya begini, pandangan saya terhadap kitab suci, saya menganggap dengan ilustrasi ini, bebek dan ayam. Di dalam perkara apapun kita harus berbicara bahwa aspek iman tidak ketinggalan, tidak dibuang, tetapi juga aspek akaliah, rasional harus jalan. Ayam itu bagaikan akal, bebek itu bagaikan iman. Kemudian kita bicara di situ, nah lalu satu kali bebek dan ayam ketemu dengan kolam atau air, ayam itu berhenti. Artinya akalia tidak akan sanggup ke situ, maka justru bebek yang jalan, ayam berhenti, imanlah yang menjangkau itu. Itulah konteks beragama yang saya pahami gitu loh secara pribadi. Karena nanti pembuktian tentang surga, gimana kita mau buktikan empirisisnya surga, lagi kita bilang, oh itu kitab suci, itu aspek iman kan gitu. Oke, cukup. Ya. Oke. Yang kita bawakan tentu saja bukan aspek yang menyenggol iman ya, tentu saja bukan ya. Bukan itu. Tetapi apakah betul isi-isi dari konten-konten dari kitab yang katanya suci itu, apakah betul itu bersumber dari Tuhan? Nah, ciri paling mudah ketika itu bersumber dari Tuhan, maka isinya harus betul, bukan salah. Kalau isinya salah, tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak sesuai dengan sains, maka bisa dikatakan Tuhan gagal memberikan pengetahuan kepada manusia. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan sains yang ada di lapangan gitu loh. Jadi paham maksud saya di sini ya? Ya, walaupun paham ya? Saya paham tapi tidak setuju semua Bang ya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Oke, aku mulai ya, gantian ya. Ya. Aduh, lampu mati lagi. Sorry, yang tadi malam saya begitu habis baterai Bang. Ini pun nggak apa-apa. Waduh, tuh lampu mati. Waduh, yang jelek ta? Ya udahlah, wis. Yang penting laptopku nyala lah. Untung. Oke ya. Pertama, kita uji apakah betul.